أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya tidak ada yang ragu bahwasanya manusia terbaik di alam semesta dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong.
wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yaumil qiyamah, dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat kelak. Oleh kerana pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit maupun di bumi. Karenanya Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah mengagungkan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat Allah kepada hambanya, sebagaimana kata Abul Aliyah, ay sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat di majlis di langit. Oleh karenanya makna innallaha, sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mendoakan Nabi atau memberi keberkahan, mendoakan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji di langit, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin, dipuji oleh malaikat, dan Allah juga memerintahkan penghuni bumi untuk memuji dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalam kepadanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan harus seorang mencintai Nabi lebih daripada dirinya sendiri. Ketika Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segalanya kecuali atas diriku. Kata Nabi SAW, la ya Umar, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih kau cintai wahai Umar daripada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan lebih dari diriku sendiri. Kenapa Nabi SAW harus lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita? Benar, orang tua punya jasa yang besar kepada kita. Dengan adanya orang tua, maka kita terlahirkan di atas muka bumi ini, dan mereka yang merawat kita, membesarkan kita. Mereka telah memberikan jasa yang luar biasa untuk kehidupan duniawi kita, untuk memberikan kebahagiaan duniawi kita. Tetapi jasa Nabi SAW jauh lebih besar, karena dengan mempelajari ajaran Rasulullah SAW, seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di alam barzakh dan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi dengan kebahagiaan yang sempurna. Maka tidak ada bandingan jasa Nabi SAW dengan jasa kedua orang tua kita. Lihatlah Nabi SAW berdakwah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan perusak silaturahmi, dikatakan dukun, dan seluruh tuduhan-tuduhan disematkan kepada Nabi SAW. Itu semua beliau lakukan demi agar cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia ini dan kita bisa merasakan nikmat Islam tersebut. Lihatlah Nabi SAW diusir dari negerinya. Seluruh orang Arab bersatu untuk membunuhnya. Bersatu padu mereka untuk menyerang Nabi berulang-ulang. Namun Nabi tegar, tidak lain untuk mendakwakan Islam. Tidaklah Nabi dimusuhi oleh keluarganya, oleh pamannya sendiri, oleh sukunya Quraisy. Tidaklah dia tegar menghadapinya kecuali agar Islam sampai kepada kita. Maka di antara bukti cinta kepada Nabi SAW, maka hendaknya seorang jangan lupa bersalawat kepada Nabi SAW. Itu pun seorang bersalawat kepada Nabi SAW, sungguhnya faedahnya lebih kembali kepada dirinya, karena salawat kepada Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Sungguhnya para ulama telah menulis faedah-faedah salawat sampai puluhan faedah. Di antara faedah-faedah tersebut ada yang kembali kepada perkara duniawi dan ada yang kembali kepada perkara akhirat. Di antaranya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah,
inni ukthiru salata alaik, fakam aj'al laka min salati. Ya Rasulullah, aku sering bersalawat kepada engkau. Kalau begitu, berapa waktu yang aku ambil dari doaku untuk bersalawat kepada anda? Yaitu Ubay bin Ka'ab ingin menjelaskan, dalam sehari saya punya waktu untuk berdoa khusus meminta keperluan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya potong dari waktu doaku itu, berapa yang saya gunakan untuk bersalawat kepada anda? Apa jawaban Nabi SAW? Ma syi'ta, terserah engkau berapa aku ambil bagian dari doamu untuk bersalawat kepadaku. Kata Ubay radhiyallahu taala anhu, ar-rubu', bagaimana kalau seperempat waktu doaku untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi SAW, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak, terserah engkau, kalau kau tambah lagi lebih baik bagimu. Wan nus, ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah waktuku untuk berdoa aku gunakan bersalawat untukmu? Kata Nabi SAW, ma syi'ta, yang terserah engkau, fa in zidta fa huwa khairun lak, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Dia berkata lagi, fasulusain, bagaimana kalau 2/3 waktuku untuk berdoa aku gunakan untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi SAW, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak, terserah engkau, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Maka dia berkata, idzan aj'al laka salati kullaha, kalau begitu doaku seluruhnya untuk bersalawat kepada anda. Kata Nabi SAW, idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuk, kalau begitu urusanmu akan dicukupkan dan kau akan diampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ini faedah kalau orang banyak bersalawat kepada Nabi SAW, bahkan terkadang dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya luar biasa. Yang pertama, kembali kepada perkara duniawi. Kata Nabi SAW, idzan tukfa hammak, kalau begitu akan dicukupkan urusanmu. Ham dalam bahasa Arab maknanya adalah suatu yang dipikirkan, yang digelisahkan, yang terkait dengan masa depan. Adapun al-hazan yaitu perkara yang disedihkan karena masa lalu. Dan Nabi SAW pernah berlindung kepada Allah dari dua hal perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ham, kegelisahan tentang masa depan, kekhawatiran. Dan hazan itu kesedihan yang terkait dengan masa lalu. Barang siapa yang sering bersalawat kepada Nabi SAW, maka urusan yang dia khawatirkan tentang masa depannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah akhirat. Siapa yang bersalawat, kata Nabi SAW, wa yughfar laka dzambuk, maka akan diampuni dosamu. Maka siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini faedah yang sangat agung bagi orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya, siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW ketika bermajelis, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini menguatkan pendapat yang pertama tadi tentang keutamaan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alayya illa kana majlisuhum alaihim tiratan yaumal qiyamah. Siapa yang bermajlis, tidaklah suatu kaum bermajlis dalam suatu majlis, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut. Majlis apapun, majlis ngobrol, majlis duniawi, majlis apapun, tidak mengucapkan, tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW, kecuali majlis tersebut akan menjadi tirah. Ada yang mengatakan tirah maksudnya adalah penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Ada yang mengatakan akan mengurangi mereka pada hari kiamat kelak. Sebenarnya mengatakan siapa yang bermajelis kemudian dia melakukan kesalahan, dosa-dosa terkait lisan, lantas dia bersolawat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW, maka orang yang bersolawat akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu siapa yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memuji sang hamba di hadapan malaikat 10 kali. Dan itu adalah hal yang sangat agung, bagaimana seorang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Di antara keutamaan bersalawat, bahwasanya orang yang bersalawat akan mendapatkan syafaat Nabi SAW jika diiringi dengan memohon wasilah kepada Nabi SAW. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al-muadzin." Jika kalian mendengar muadzin berkumandang, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. "Tsumma shallu alayya," kemudian bersolawatlah kepadaku.
Fa innahu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tsumma salu liyal wasilata, kemudian mintalah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadihi fa arju an akuna ana huwa. Sungguhnya wasilah adalah derajat di surga yang tertinggi yang tidak boleh ditempati kecuali oleh seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku adalah dia. Kemudian kata Nabi SAW, wa man sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah, siapa yang minta untukku wasilah maka dia berhak mendapatkan syafaat. Maka siapa yang menggabungkan salawat kepada Nabi setelah azan kemudian meminta wasilah dengan mengatakan ati Muhammadanil wasilah. Oleh karenanya jika kita dengar azan berkumandang, setelah kita jawab azan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian kita berdoa, ya, doa minta wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat. Apakah syafaat agar diampuni dosa-dosanya, ataukah syafaat agar tidak masuk dalam neraka jahanam, ataukah syafaat agar dia dinaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak keutamaan-keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW yang sedikit ini sudah luar biasa. Maka memacu kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya ibadah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan kapan saja. Kapan saja di siang hari dan kapan saja di malam hari. Dan semakin banyak seorang bersalawat, maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada beberapa waktu yang dikhususkan agar kita lebih fokus untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya dalam salat di tasyahud akhir, dan ini adalah hukumnya wajib, khilaf para ulama apakah dia rukun atau sekedar wajib. Kemudian juga bersalawat di tasyahud pertama, ini juga khilaf, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, tapi pendapat sebagian ulama mengatakan disyariatkan juga untuk bersalawat di tasyahud awal. Kemudian di antaranya ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan rogima'an, tersungkur hidung seorang di tanah, yaitu merugi dan merugi. Siapa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, seorang yang namaku disebut di sisinya, disebut Muhammad, kemudian dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini merugi. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Apa susahnya seorang ketika mendengar nama Nabi kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara waktu yang dianjurkan untuk bersalawat adalah ketika seorang salat janazah. Takbir pertama dia membaca Al-Fatihah, takbir kedua dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di adanya tadi ketika mendengar adzan dikumandangkan, setelah selesai kita menjawab adzan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian kita bersalawat terlebih dahulu, ya. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya kita baca doa setelah mendengar adzan, tapi dibuka dengan salawat. Di antara yang dianjurkan untuk baca salawat ketika masuk masjid, dalam hadis disebutkan seorang kalau masuk masjid maka bersalawat terlebih dahulu. Maka kita mengatakan ketika masuk masjid, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita berdoa, kita mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi sebelum masuk masjid bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dianjurkan bersalawat ketika tadi dalam majelis, kita majelis apapun,
Majlis kumpul-kumpul, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah meskipun istighfar atau mengucapkan subhanallah, dan juga jangan lupa diselingi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salawat agar apa yang kita lakukan dalam majlis tersebut, mungkin ada sedikit dosa-dosa lisan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dianjurkan bersalawat adalah di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguhnya di antara hari-hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi kubir, dan pada hari Jumat juga Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi nafkhu was-sa'd, dan pada hari tersebut kemudian ada ditiupkan sangkakala untuk tegaknya hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'aktiru fihi as-salata alayya. Oleh karenanya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi ketika hari Jumat. Kenapa ini hari terbaik? Dan di antara ibadah terbaik yang dilakukan adalah bersolawat kepada Nabi SAW. Oleh karenanya seorang jangan lupa menjalankan sunnah ini. Dan ingat, ketika bersolawat sambil kita merenungkan jasa-jasa Nabi SAW, sehingga salawat kita bermakna. Salawat kita bermakna. Kita mendoakan Nabi SAW, mendoakan Nabi SAW agar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar didoakan keberkahan oleh para malaikat, sambil kita ingat bagaimana jasa-jasa Nabi yang luar biasa. Dialah sosok yang harus kita lebih cintai daripada seluruh manusia, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Namun janganlah kita merusak ibadah salawat kepada Nabi dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti salawat sambil berjoget-joget, salawat sambil dangdutan, salawat sambil bermusik-musik. Jangan rusak ibadah yang mulia ini. Salawat sambil campur laki-laki perempuan ikhtilat yang dilarang oleh syariat, maka ini merusak ibadah yang agung ini. Seorang bersalawat karena Allah Subhanahu wa taala. Lafaz salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang tadi sering saya sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam sebagian lafaz ditambah innaka Hamidum Majid, kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian salawat yang paling sederhana cukup kita mengatakan, kita gabungkan dengan salam, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka dengan demikian seorang sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya kalian bersalawat kepadaku di manakah saja kalian. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kubura wa la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul-kumpul orang selalu. Fasallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya salawat kalian dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Sungguhnya ada malaikat-malaikat yang Allah siapkan untuk menyampaikan salam dari umat Nabi kepada Nabi SAW. Maka seorang dimanapun dia berada, tidak harus di depan kuburan Nabi SAW, dimanapun dia berada, sungguhnya dia bersalawat kepada Nabi, dan ada malaikat yang khusus akan menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.